Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Video kali ini saya akan berdiskusi kepada Sobat Ram terkait dengan perkara perdata, di mana ada yang menanyakan kepada kami terkait dengan masalah pinjaman. Jadi pertanyaannya, apakah seorang rentenir yang meminjamkan kepada orang lain dengan bunga yang tinggi dapat dikenakan hukum pidana? Jadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan masalah pinjaman, yang mana pinjamannya ini mengenakan atau dikenakan bunga yang tinggi. Apakah itu diperbolehkan? Kalau tidak, apakah orang yang memberikan pinjaman dengan bunga yang besar itu bisa dihukum pidana atau tidak? Intinya seperti itu. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kepada Sobat Ram yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe-nya, dukung terus channel kami agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terkait dengan pinjam-meminjam, sejak zaman dahulu perjanjian minjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Indonesia, baik di perdesaan maupun bahkan di perkotaan. Dalam hal ini dapat dikatakan sudah membudaya. Jadi ini bukan hal yang baru, dan ini sudah berlaku dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Namun khusus untuk umat Islam, perbuatan pinjam-meminjam dengan bunga ini merupakan perbuatan tercela, yang mana dikenal dengan riba. Hukumnya adalah haram menurut ajaran Islam. Hal ini jelas ditegaskan di dalam Al-Quran. Artinya untuk orang yang beragama Islam tentu hal ini tidak dibenarkan, dan itu dengan tegas Al-Quran mengatakan bahwa haram hukumnya. Tetapi kita akan berbicara soal konteks hukum Indonesia dan hukum adat. Jadi terkait dengan perpinjaman ini saya akan membahasnya secara hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau untuk hukum agama Islam itu sudah jelas dan sudah tegas seperti itu. Di dalam sistem hukum kita, atau yang kita kenal dengan sistem hukum positif, perjanjian pinjam-meminjam ini yang disertai dengan bunga merupakan perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pemilik uang dengan yang peminjam. Dan perjanjian semacam ini diperbolehkan baik dalam sistem hukum kita maupun dalam sistem hukum adat atau kebiasaan kita pada umumnya. Sering juga asumsi di masyarakat mengatakan bahwa seorang rentenir atau orang yang memberikan pinjaman dengan bunga ini disebutkan juga sebagai bank gelap dengan bahasa sehari kita. Nah, apa itu dibenarkan atau tidak? Dalam hukum tidak ada namanya bank gelap. Bank ya bank, itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang tentang Perbankan atau Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Tadi tidak ada bank gelap seperti itu. Sehingga asumsi atau katakanlah pendapat masyarakat rentenir yang menerapkan bunga tinggi itu adalah bank gelap, itu tidaklah benar seperti itu. Di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan sebagai berikut. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dasar hukum terkait dengan pinjam-meminjam di luar konteks perbankan ini diatur oleh pasal 1754 KUH Perdata. Adapun mengenai pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga di dalam peraturan perundang-undangan ini berdasarkan pasal 1765 KUH Perdata yang merumuskan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Kemudian masyarakat kan sering menanyakan, apakah bunga tinggi itu diperbolehkan? Kalau berbicara soal kemanusiaan, ya tentu tidaklah bagus atau tidak etis menerapkan bunga tinggi ketika orang membutuhkan uang atau pinjaman.
Secara agama Islam, ya seharusnya tidak perlu dikasih bunga. Bahkan ketika orang memberikan hadiah pun ditolak. Ketika orang memberikan pinjaman, kemudian dikembalikan, kemudian diserahkan lagi dalam bentuk sebuah hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman, itu haram juga hukumnya. Akan tetapi dalam konteks hukum negara Indonesia itu berbeda lagi, karena berbicaranya soal hukum perdata. Karena hukum perdata ini, maka apakah bunga tinggi itu diperbolehkan, sampai dengan berapa besarannya, hingga hari ini yang bisa saya sampaikan bahwa bunga tinggi diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi kalau sudah membaca undang-undang ada larangannya menerapkan bunga tinggi, ya maka tidak diperbolehkan. Sepanjang tidak ada aturan itu, ketika para pihak sudah sepakat untuk memberikan pinjaman dan mengembalikan uang dengan jumlah sekian, maka secara hukum maka ini diperbolehkan. Tetapi ketika ada sengketa, misal yang meminjam telat membayar, kadangkala rentenir ini mengajak atau didampingi oleh debt collector untuk menyita aset-asetnya secara sepihak. Padahal tidak boleh. Karena ini adalah ranahnya perdata, konteksnya adalah hubungan prestasi, sehingga kalau si peminjam ini tidak membalikan, maka harus mengajukan gugatan di pengadilan dan diletakkan sita jaminan. Jadi bukan sewenang-wenang atau main hakim sendiri di awan prestasi, kemudian apa yang ada asetnya di dalam rumah, televisi, motor diambil begitu, itu tindakan-tindakan yang tidak boleh. Itu adalah perampasan dan tidak dibenarkan secara hukum, dan itu yang bisa dipidana adalah tindakan-tindakan yang melakukan di luar konteks hukum. Demikian Sobat Ram, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.